Ikutin Mami Farah biar kita ilmunya tuh masuk ke otak dan bermanfaat. Amin. Jadi kita doa dulu ya. Doa dimulai. Oke, bismillah. Semoga ilmunya ini bakal bermanfaat bagi kalian. Amin. Oke, kita mulai. Ini Bida, lu mau mulai duluan atau gue? Apa? Gimana? Lu yang mulai. Lu mau mulai duluan nomor ini atau teks ini atau apa? Kamu dulu bentar, aku mau nafas dulu. Oke. Off mic aja Bida. Kayak double deh ini jadinya. Kalau LBE hari ini tembus 250. Bentar, gue kan ada jadwal hari bentar ya. Hari Selasa besok. Kalau hari ini tembus 250, Selasa besok kuisisnya 15 soal. Makasih. Tuh, dengar teman-teman, kuisisnya 15 soal. Itu. Enggak, 5 lagi, 15. Tolong di-share ke teman-teman kalian, pokoknya di-share terus. Benar. Sama jangan lupa di-subscribe YouTube kita. Iya guys, ditonton. Biar keputar terus tuh duitnya, biar kita bisa bagi-bagi saras gitu. Anjay. Ini baru 3 hari aja udah 400. Gimana kalau sampai hari terakhir? Wih, bisa 1000 harusnya lebih. Bismillah. Aku udah bismillah, udah baca bismillah. Ya. Ika aku udah. Oke, ayo kita mulai ya DWO-nya. Oke. Jadi tuh buat DWO ini aku pengen kalian aktif. Nah, nanti tiap pertanyaan aku mau satu orang naik stage buat ngebaca pertanyaannya dan kasih tahu jawaban kalian apa dan kenapa kalian bisa jawab itu. Nggak ada salah bener di sini ya. Jadi kalian, aku juga nggak bakal ngejudge pronunciation kalian dan lain-lain. Oke? Jadi tapi kalau kalian mau, kalian juga bisa buat nge-pronounce teksnya atau ngertiin teksnya itu juga boleh, ngebantuin kita juga itu. Karena ini emang diskusi kan, jadi kita maunya diskusi temanya, oke? Bisa nggak dipahamin guys? Kalau terus di komen bisa dipahamin nggak? Kalau bisa ketik pulu-pulu, ayo. Bisa, oke lanjut. Oke. Tunggu mau nanya, kalian mau apa sih namanya baca teksnya kah atau nanti aku aktiin atau apa atau aku aja yang baca teksnya terus aku aktiin? Aku mau tanya itu dulu ke kalian. Nggak aktif, nggak jadi kuisis ya, ingat. Ya. Bareng aja baca teksnya. Waduh, nggak ada yang mau speak up. Coba ngomong bahasa Inggris gitu guys. Gak apa-apa loh. Nah. Ada logat medoknya nggak apa-apa. Aduh, yang bilang terserah. Aku ini loh. Boleh ya, tuh, aku bakal bilang boleh. Nanti diartiin sama Karin. Oke, siapa yang mau baca teks itu paragraf pertama? Ayo, naik. Gak bakal ada yang ngejudge. Aku mau, oke, aku excited. Halo. Halo, siapa? Halo. Ini langsung baca? Iya, baca aja. Silakan. Itu deg-degan. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Ya. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Okay. Bismillah, yuk. Chinese scientists had been playing with saltpeter, a common name for the powerful oxidizing agent potassium nitrate, and a medical compound for centuries when one industrious individual thought to mix it with sulfur and charcoal. The result was a mysterious powder from which observers remarked in a text dated from the mid-9th century, smoke and flames result, so that the scientists' hands and face have been burned, and even the whole house where they were working burned down. Gunpowder was quickly put to use by the reigning Song dynasty against the Mongols, whose constant invasion into the country plowed the Chinese throughout the period. The Mongols were the first to be subject to flying fire, and a roll fixed with a tube of gunpowder that ignited and would propel itself across enemy lines. More gunpowder-based weapons were
invented by the Chinese and prevailed against the Mongols in the next centuries, including the first cannons and grenades. Gunpowder somehow remained a monopoly of the Chinese until the 13th century, when the sign was passed along the ancient Silk Trade road to Europe and the Islamic world, where it became a deciding factor in many Middle Age skirmishes. By 130,050, rudimentary gunpowder cannons were commonplace in the English and French militaries, which used the technology against each other during the Hundred Years' War. The Ottoman Turks also employed gunpowder cannons with abandon during their successful siege of Constantinople in 140,053. Yay. Wih, keren. Kasih. Keren. Aku suka kayak gini, guys. Oke, aku artiin ya per paragraf. Oke. Pertama, Chinese scientists have been playing with saltpeter. Nah, apa sih saltpeter gitu kan? Chinese scientists, itu ilmuwan-ilmuwan dari Cina, itu tuh kayak ya testing sama kayak bermain-main dengan saltpeter. Nah, saltpeter itu apa? Aku udah cek di Google, itu adalah ya apa sih sebuah food preservative dan apa sih oxidizer-nya tuh itu oxidizer buat fireworks dan rockets. Nah, ini tuh dipakai buat gunpowder. Jadi salah satu ingredients buat gunpowder gitu. Jadi itu saltpeter. Nah, a common name for the powerful oxidizing agent potassium nitrate gitu kan. Nah, itu artinya Oke, ya. Chinese has been playing with saltpeter. Salah satu ingredient itu a common name for the powerful oxidizing agent potassium nitrate. Itu adalah sebuah powerful agen, oxidizing agent potassium nitrate. In medical compounds for centuries, when one industrious individual thought to mix it with sulfur and charcoal. Nah, jadi itu ini tuh dalam medical compounds itu tuh buat bertahun-tahun tuh ketika satu industrious individual dalam kayak industri gitu, itu tuh mikir, coba kita mix ini, kita campur ini dengan sulfur dan charcoal gitu kan. Nah, the result was a mysterious powder from which observer remarked in the text dated from the mid-9th century. Nah, resultnya itu adalah sebuah powder yang misterius gitu loh. Nah, di mana observer itu bilang dalam sebuah teks yang dari tahun 9th century itu adalah smoke and flame results, so that the scientists' hands and face have been burned, and even the whole house where they were work burned down. Jadi itu pas mereka ini ngetes ini, dan terus ada orang-orang observer pas tahun itu bilang itu tuh ada smoke dan ada api langsung membara gitu kan, di mana tangan, muka kebakaran, dan even rumah-rumah tuh pada kebakaran dan hancur gara-gara kebakaran gitu. Pelan-pelan, maaf guys, maaf. Aku under awal deh, Maaf. Aku pelan-pelan aja, oke. Chinese scientists have been playing with saltpeter. Nah, ilmuwan kebakaran gara-gara si powder itu ya. Nah, benar, ya. Itu have been playing with saltpeter. Nah, ilmuwan dari Cina itu udah bermain-main dan nyoba-nyoba dengan bahan saltpeter. Itu adalah bahan yang dipakai buat gunpowder. Nah, itu adalah nama yang maklum, itu nama yang biasa itu buat sebuah agen yang powerful, agen oxidizing yang powerful, potassium nitrate, sebuah ingredientnya ya. Nah, dalam medical compound itu buat bertahun-tahun itu mereka tuh kayak coba kita campurin ini dengan kayak sulfur dan charcoal gitu kan. Nah, hasilnya apa gitu kan? Nah, hasilnya tuh adalah sebuah powder yang misterius gini gitu kan. Nah, pas powder yang misterius, nah pada tahun 9th century ada tuh dokumen yang bilang di tulisannya itu adalah hasilnya itu adalah smoke dan api-api yang membara gitu kan, di mana tangan dan muka itu kebakaran, dan even rumah-rumah tuh kebakaran hancur gitu loh. Oke, so far aman gak guys? Atau aku ulangin, aku santai. Aman. Oke.
Oke. Makasih guys. Next, gunpowder was quickly put to use by the reigning Song Dynasty against the Mongols. Nah, akhirnya tuh gunpowder tuh cepet-cepet dipakai dan digunain oleh Song Dynasty buat ngelawan Mongols gitu kan. Whose constant invasion in the country plagued the Chinese throughout the period. Jadi dimana kayak invasinya Mongols itu tuh kayak gangguin Chinese throughout the period. Jadi kayak selama bertahun-tahun berabad-abad tuh kayak gangguin gitu loh the Mongols ini. Nah, the Mongols were the first to be subject to flying fire, an arrow fixed with a tube of gunpowder that ignited and would propel itself across enemy lines. Nah, the Mongols itu adalah kayak subjek pertama tuh ini biar nggak bingung, coba aku pastiin dulu ya, bentar guys, bentar. Itu kayak bukan pertama dari gunpowder itu loh guys. Benar. Kayak bentar, aku pastiin dulu. Gue nggak mau asbun. Bentar. Asbun tak menakutkan. Oke. Nah, itu bangsa Mongol itu kan orang pertama yang terkena tambakan berterbangan. Nah, sebuah anak panah yang dipasang dengan dengan tabung yang isinya tuh kayak gunpowder gitu, yang bisa gunpowder gitu kan. Nah, itu tuh menyala lalu propel itself, mendorong dirinya melintasi garis musuh gitu loh. Nah, lanjut. More gunpowder-based weapons were invented by the Chinese and perfected against the Mongols in the next centuries, including the first cannons and grenades gitu lah. Nah, itu sebuah fun fact juga. Yaitu setelah itu jadinya Chinese, orang di Cina itu akhirnya tuh kayak mereka tuh mulai ngebuat weapons, kayak alat-alat tuh dari gunpowder gitu loh, senjata dari gunpowder, lalu disempurnain against the Mongols, lawan the Mongols gitu loh, dalam beberapa abad kemudian, including the first cannons and grenades, termasuk the first cannons cannon. Itu granat. Ya. Kanon basically ya. Dan grenade gitu lah. Bom, jadi basically ya bom, grenade gitu. Granat. Oke. Ya. Oke, so far teks 2 aman. Paragraf 2 I mean. Aman. Oke. See guys. Okay, next text. Gunpowder somehow remained a monopoly of the Chinese until the 13th century, when the science was passed along the ancient Silk Trade Road to Europe and Islamic world, where it became a deciding factor in many Middle Age skirmish. Wow, ini susah juga ya teksnya. Tapi kita breakdown coba pelan-pelan gitu kan. Oke, jadi somehow itu kayak apa ya? Ya, by any means gitu. Gunpowder tuh masih monopoli dari Cina gitu loh. Cina masih monopoli gunpowder sampai 13th century, sampai abad ke-13 itu tuh kayak masih dimonopolin oleh itu the Chinese gitu loh, orang Cina. When the science was passed along the ancient Silk Road. Wow, ini agak susah juga ya. Bentar. Biar aku coba nge-proses bentar. Oke. Ya itu. Nah, gunpowder itu tetap jadi monopoli kan dari orang sampai abad ke-13. Nah, lalu ilmu pengetahuan itu diteruskan melalui jalur perdagangan sutra kuno ke Eropa dan dunia Islam, di mana itu menjadi faktor penentu dalam banyak pertempuran di abad pertengahan gitu. Kalau nanya skirmish itu apa, ya kan? Mungkin kan nanya kan, skirmish itu apa? Nah, skirmish itu adalah, I'm trying to biar nggak ngeload. Keren banget yang, iya kan guys, keren banget gitu loh, kayak wow gitu loh. Nah, skirmish itu adalah an episode of irregular or unpremeditated fighting. Dia tuh kayak tanpa planning atau apa, mereka tuh fight gitu loh, tanpa planning, tanpa apa gitu, mereka ya udah fight aja gitu loh, berantem gitu loh. Jadi tuh pertempurannya tuh kayak nggak ada planning gitu. Jadi mereka tiba-tiba ketempur aja. Itu skirmish artinya.
Itu menurut Oxford Dictionary. Oke, lanjut. By 1350, rudimentary gunpowder cannons were common English and French militaries, which used the technology against each other during the 100 Years' War. The Ottoman Turks also employed gunpowder cannons with abandon during their successful siege of Constantinople in 1453. Wow, itu susah juga ya. Okay, let me pelan-pelan nge-translatein buat kalian. Oh, Kak, maaf tanya kalau translate rekomendasi webnya apa? Apa sih, kalau menurut aku Google Translate dan DeepL. Bentar, aku tulis aja di sini lah. Ya, itu. Nah, itu. Itu malah aku udah lumayan kok, kan tinggal bandingin aja translate-nya buat kalian pelajarin. Itu malah aku udah oke kok aku. Pada tahun 1350, gunpowder, rudimentary bubuk mesiu, itu yang belum sempurna meriam itu udah jadi hal lumrah di militer Inggris dan Perancis. Nah, mereka tuh menggunakan teknologi tersebut untuk melawan satu sama lain selama perang 100 tahun. Nah, Turki Ottoman juga menggunakan gunpowder itu yang ditinggalkan selama pengepungan sukses mereka atas Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, aman gak guys teksnya? Aman gak guys translatannya? Aman nggak? Ada kata-kata yang perlu dijelasin nggak? Ya, kalau yang mau nanya tanya aja sebelum kita masuk ke pertanyaannya. Aman, oke. Nah, aku lihat di sini ada beberapa orang nih yang masih di speakers. Nah, aku pengen kalian baca soal dan jawaban kalian apa dan kasih tau jawabannya apa ya. Nggak apa kan yang di speakers ini. Aku coba pengen bakso goreng. Waduh. Apa bakso goreng? Halo? Lapar. Aduh, aku di ghosting. Aduh, sedih banget. Aduh, sedih banget. Bentar. Wah, ada yang lagi makan tuh. Aku nggak bisa online call. Kalau gitu, Zalfa. Halo, Zalfa. Ini tuh baca teksnya juga atau nggak usah? Nggak usah lah ya. Enggak. Langsung aja Kamu number baca pertanyaan, ya. Baca pertanyaannya, terus jawaban kamu apa, dan kenapa kamu jawab itu. Okay. The main idea of the passage is, aku pilihnya A, the history of gunpowder and its power to win the wars. Karena dari yang tadi ditranslate, paragraf 1 itu membahas tentang awal mulanya si gunpowder ini kan, awal mulanya kayak gimana si scientist ini mendapatkan gunpowder. Nah, yang paragraf keduanya itu gimana sih dinasti ini tuh menyerang Mongols. Sejarah juga kan. Nah, yang ketiga juga sama menurut aku itu tentang si Chinese ini monopoli si gunpowder ini ke negara-negara lain. Jadi itu tuh menurut aku history semuanya tuh mengandung history gitu. Gimana ya? Kayak gitu deh Ya, pokoknya. makasih Zalfa. Zalfa mau masuk mana nih? Masuk universitas apa, jurusan apa? Aku pengen masuk ITB. Doain guys, doain di komen. Amin. Tahun ini keterima. Makasih Zalfa. Oke, aku jelasin ulang ya. Jadi basically main idea tuh apa? Kakek kita bedah dulu soalnya. Main idea tuh apa sih? Banyak yang nanya kan dia tuh basically ya ide pokok teksnya ini basically gitu. Gagasan pokok. Ya. Nah, suka nanya kan, Kak, gimana sih aku bisa tahu main idea itu apa? Aku kasih tips ini ke teman aku. Nah, kalian tuh coba, ini juga bisa buat LBI ya, bisa buat literasi bahasa Indonesia juga. Jadi tuh kalian itu baca kalimat pertama dan kalimat akhir tiap paragraf. Kalau kalian lagi kepepet waktu banget. Kalian jadinya bisa tahu secara overall lah, secara kasar, tiap paragraf tuh ngomongin apa gitu loh. Jadi biar kalian nggak bingung banget kalau kalian biar kalian nggak capek baca. Ini kan teksnya susah dan panjang. Aku rekomendasi gitu.
Nah, oke, jadi lanjut ke main idea of the passage of text. Jawabannya iya benar. Aku juga setuju A. The history of gunpowder and its power to win the wars. Nah, sejarah tentang gunpowder dan kekuatannya dia untuk memenangkan pertempuran. Nah, kan kita bisa lihat juga di teksnya itu kan. Kayak pertama mereka ngejelasin dulu pas di paragraf pertama mereka ngejelasin kan. Oh, ini gunpowder tuh historinya kayak gini gitu loh. Ada orang yang mikirin, oh kita coba mix saltpeter dengan sulfur dan charcoal, ya kan. Oh, coba kita mix. Hasilnya apa? Hasilnya hasilnya gunpowder yang akhirnya kayak akibatin rumah orang dan kayak tangannya, mukanya tuh, wah apa sih, kebakaran gitu kan. Nah, teks 2, mereka ngejelasin teks 2 dan 3, bagaimana mereka digunain oleh berbagai macam dynasty dan negara buat bisa memenangkan pertempuran gitu lah. Jadi itu kenapa jawabannya A. Kak, kalau main idea tuh ada keywordnya nggak? Ada kok, ada. Kalian pintar aja nyari. Menurut aku kalau soal cari keyword itu lebih ke kalian biasa aja baca teks dan pintar aja nyari keywordnya. Kan keyword di sini ya gunpowder gitu kan. Karena sering diomong, karena biasanya emang tentang itu teksnya. Dan beberapa negara pakai ini gitu kan dalam teksnya. Nah itu aja kan, kalau cari keyword gitu aja. Aman nggak guys nomor 1? Yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau tanya nggak? Oke, aman. Oke, next question. Aku pengen Alekara buat bacain. Oke. Suaranya kedengaran kan ya? Kedengeran kok. Kedengeran. The word propel in paragraph 2 means, aku jawabnya yang B, push. Okay. Kenapa jawabnya push? Soalnya bentar, propel sendiri itu punya arti sesuatu yang mengakibatkan tembakan gitu atau ledakan kan. Jadi Ya. sedangkan Ya. Makasih Alekara. Most welcome. Alekara mau jurusan sama universitas apa? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu. Lihat aja nanti pastinya ambil apa. Oke. Semoga ya tahun ini bisa impiannya terwujud. Amin. Makasih ya. Oke. Nah ya benar guys. Jadi itu the word propel. Nah propel tuh sendiri ya artinya tuh ya kalau kita ngeliat pakai dictionary Oxford, propel itu artinya apa? Propel itu adalah drive, push or cause to move in a particular direction. Apalagi ke depan. Jadi tuh ya emang secara dictionary-nya tuh push atau ya itu atau nggak kayak mereka tuh jadinya tuh gerakannya tuh ya ke depan, maju ke depan gitu. Ini bisa pakai sistem eliminasi juga. Karena pull itu narik, jelas bukan. Raise itu yang ngangkat, bukan juga. Ignite enggak, karena di kalimat sebelumnya dia tuh udah bilang nih, an arrow fixed with a tube of gunpowder that ignited and would propel. Kan kalau jawabannya kalau ignite ya, ignite udah dibilang gitu loh di teksnya. Jadi bukan ignite gitu lah. Drag, jadi kayak ya ngedrag gitu kan. Ngedrag tuh apa? Drag. Itu kayak Iya. menarik sih. Apa ya? Nyeret. Nyeret. Ya, drag tuh menyeret. Nah, itu bisa. Nah, jadi jawaban yang paling jelas itu push. Paling jelas. Nah, gitu. Ini udah paragraf berapa sih, Kak? Hah? Maksud? Dari paragraf berapa? Dari paragraf 2. Ini paragraf 2. Paragraf 2? Paragraf kan emang mereka minta dari paragraf 2. They propel itself. Kok aku hapus? Ada di kalimat kedua, Kak. Ini kan? Oh, kalimat maksudnya. Oh ya, ada di kalimat kedua, guys. Ada di kalimat kedua. Kalimat kedua kalau nggak salah. Ya, ada di kalimat kedua. The Mongols were the first to be subject to the flying fire, an arrow fixed with a tube of gunpowder that ignited and would propel itself across enemy lines.
Ada di kalimat 2 paragraf 2 ya guys. Itu sistemnya Elin, kalau nggak tahu artinya gimana Rin? Harus banyak vocab sih guys, emang kalau gitu, ya kalau kayak gitu, coba kalian kayak, ya estimasi aja lah. Kayak misalnya pakai sistem eliminasi tadi, oh ini, oh yaudah gini gitu loh. Pakai sistem eliminasi. Kira-kira itu artinya menyeret, dalam konteks ini menyeret, bukan menggeser. Ada kata across, nah tuh ada kayak bisa gitu juga. Nah bisa pakai pendekatan benar. Ignite itu apa, Rin? Oke. Ignite. Nah, ignite itu menyalakan, terbakar, Menyalakan. menyala. Iya, menyalakan. Menyala bangku. Menyala bangku, ya. Nanti kalian kalau masih ada waktu, aku nanti kasih tips LBI termasuk vocab dah, sama bida juga. Menyalakan. Oke, lanjut. Ya, menyalakan. Oke, kalian udah aman kan? Nomor 2, lanjut nomor 3 ya. Oke, aman. Oke, buat nomor 3, aku mau Atan buat baca dan kasih jawabannya. Halo, Tan? Nggak kedengaran. Nggak ada suara. Nggak ada suara, Kak. Nggak ada suara, Ada bantu. yang reset. Iya, tadi ada Ada yang reset aku nih. udah. Oh, Ki. Oke, Atan maaf dulu karena nggak bisa suara. Coba Ki dulu ya. Ki, halo Ki. Halo. Oh, oke, kedengaran. Oke. Oke, silahkan baca nomor 3, kasih tahu jawabannya. The best summary of paragraph 3 is berarti kesimpulan dari paragraf 3 itu coba ke atas. Oke. Ke atas dulu ya. Nih. Oke, coba lihat tadi apa jawabannya. Menurutku sih D sih. Gunpowder used outside of China in the Middle Age. Gunpowder digunakan di luar Cina di Middle Age, abad pertengah. Oke. Kamu kenapa jawab itu? Halo, Ki. Kamu kenapa jawab itu? Oh ya, karena tadi tuh kayak dijelasin gitu kan, apa namanya, apa ya, nyimpulin sendiri sih dari teks tadi gitu. Apa tadi lupa. Yang apa? Ini. Apa namanya, kayak teknologi ini digunain sama kayak Ottoman, terus apalagi nih, commonplace in English and French militaries, yang berarti digunakan di luar Cina kan. Ya, makasih Ki. Iya, jadi ya kan. Ki mau jurusan nama universitas apa? Jurusan sih belum pasti, cuma UGM sih. Oke, guys, doain Ki masuk UGM, guys. Ini maaf ya, makasih ya Ki. Ya, Thank you. Ini buat Atan, itu sensitivity-nya kekiriin sampai warna hijau, tapi jangan terlalu full. Aja boleh. Pokoknya jangan terlalu full, nanti kalau kamu pengen jawab boleh naik lagi ke atas. Itu gara-gara sensitivity-nya kamu terlalu ke kanan, itu harus kekiriin sampai ada warna hijau. Thank you. Kak Kens. Yoi. Oke, sambil nunggu Atan itu. Oke, nomor 4, sastra mesin. Ini aku tahu nih siapa. Silahkan. Oh, berarti nomor 3 benar ya, D ya? Oke, nggak ada. Iya. Wait. Oh ya, aku jelasin dulu bentar. Maaf, aku lupa jelasin. Maaf, guys. Oke. D itu benar, aku juga setuju jawabannya D. Karena mereka ngejelasinnya kayak
bagaimana gunpowder itu dipakai oleh beberapa negara selain Cina gitu loh. Dan kalau kita lihat opsi lain, itu apa sih terlalu spesifik dan nggak merepresentasikan merepresentasikan satu paragraf itu. Jadi yang paling benar tuh D, karena D tuh nggak representasiin satu paragraf itu. Jadi gitu. Jelas gak guys? Halo guys, jelas gak? Jelas. Jelas. Oke, nomor 4, silahkan Sastra Mesin. Halo, suara aku jelas nggak? Jelas. Jelas. Empat, the word which in paragraph 3 refers to. Boleh dilihat kalimatnya nggak? Boleh dilihat kalimat paragraf 3 ya. Oke. Nah, itu. The canon very commonplace in the English and French militaries which use the technology against each other. Dari situ sebenarnya nggak usah satu kalimat dibaca semua. Nah, kita tinggal lihat kalimat kata-kata sebelumnya, which-nya itu ngarah kemana. Nah, waktu itu aku jawabnya di tryout English and French militaries, tapi ternyata salah. Nah, aku coba cari-cari kan, Kak. Nah, aku ini sekalian tanya ya, Kak. Aku cari-cari tuh, which itu kalau misal ngarah ke si gunpowder-nya, si bubuk mesiunya, itu bisa nggak sih dimasukin kan, which use the technology. Salah. Which-nya ngarah ke cannon, si cannon. Nah, teknologi ngarah ke gunpowder. Kan sempat mikir gitu ya, karena jawaban di tryout ngarah ke cannon tuh. Terus aku ngecek juga di ChatGPT. Lama itu ternyata jawabannya juga. Aku ngecek ChatGPT. Bisa ya? Tapi aku kekeh kan, misal di canon arahnya si Witch ke si canon itu kok nggak masuk ya? Use the technology against each other. Each other itu harusnya ke si English and French-nya itu. Jadi aku tetap jawab English and French sih. Oke. Ada yang mau berpendapat di komen? Ayo debatin. Ayo debatin. Ada yang resen tuh kayaknya tuh. Ada yang resen tuh tadi. Aku udah akses. Nah, oke, silakan. Oke, Cul. Pengen ngomong apa nih? Kedengeran. Kedengeran. Oh, kalau aku sih baca dari bukan awal sih, lebih ke kalimat sebelumnya kayak by apa itu deh? Apa itu bacanya? 1350. 1350. Oh, 1350, rudimentary gunpowder cannons were commonplace in the English and French military, which used. Jadi aku mikirnya kayak which itu pasti ke rudimentary gunpowder cannon. Jadi jawaban aku E. Kan. Interesting. Aku suka nih kayak gini debat. Karena aku sempat nanya ini ke teman aku yang di UI Internasional. Dan dia bilang, kalau kita ada pertanyaan which atau apa, coba kita gantiin dengan kata tersebut. Misalnya gini deh, kita gantiin ke rudimentary gunpowder use the technology against each other during the 100 Years War. Nah itu aneh kan? Tapi ketika kita pakai English and French militaries use the technology against each other during the 100 Years War. Nah itu kedengaran lebih enak kan? Nah aku tanya ke dia kan, jadi jawabannya tuh English and French militaries bang. Iya, menurut dia kunci jawabannya salah dan jawabannya tuh English and French militaries gitu. Tapi nanti aku coba iniin ke Sordinan ya atau ke Kak Aska buat mastiin ya. Tapi kalau di aku, menurut aku tuh English and French militaries. Boleh diulangin nggak, Rin? Oh, oke, santai. Iya, jadi soalnya itu kan nanya which gitu kan. Nah, kalau English and itu pakai D nggak sih? Sebenarnya gini ya, kalau kita pakai which, itu kita gantiin atau kata D atau apa. Kita simpelnya aja, kita gantiin kata which itu dengan kata yang ada di opsi. Misalnya,
rudimentary gunpowder used the technology against each other during the 100 Years' War. Itu aneh dan gak make sense. Ketika kita masukin English and French militaries used this technology against each other during the 100 Years' War. Ya, kita samping dia mention against each other. Nah, ya, dia juga kan kalau kita ngomongin rudimentary gunpowders, itu each other-nya dari mana gitu loh. Nah, itu tipsnya, guys. Ada Ciboto ini pakai teknik gini aja. Iya, kalau misalnya bingung, itu harusnya bisa works. Karena harusnya masuk akal ketika kita gantiin kata which dengan kata yang ada di opsi yang kita pilih itu. Nah, jadi aku tanya ke teman aku yang di UI juga, internasional, yang pintar bahasa Inggris, dia juga bilangnya katanya English and French militaries. Tapi nanti aku bakal mastiin ke Kak Aska atau ke anak altak lain. Oke, guys? Oke, santai. Aku opini-opini yang lain valid. Jadi, harus itu digunakan oleh Inggris dan makanya tuh kalau dari pribadi aku dong kayak nggak santai, aku suka opini lain juga kok, tapi kalau menurut aku pribadi aku lebih ke jawabannya yang French and English militaries. Yang itu diganti ke kanannya tuh nggak masuk akal. Iya, itu menurut aku juga gitu. Jadi lebih ke ya gitu sih. Itu menurut aku. Aman guys? Aman nggak soalnya? Ini terserah kalian mau kemana. Aku cuma kasihin argumen kali aku, dan aku juga kasihin argumen kalian. Nggak ada yang salah benar di sini. Oke, next text. Siapa yang mau baca? Oh, ada yang baca nih kayak atau mau nanya nih. Halo Cheesecake. Halo Cheesecake. Halo. Lupa aku pencet. Nah. Halo. Udah? Halo. Halo. Ya? Boleh aku bacain? Nah. Boleh. Paragraf apa sih? Paragraf 1 sama apa sih? 1, 2, 3 ya? 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Agak kepotong nggak sih? Oh, atau keempat, sampai keempat. Karena sampai akhir aja, baca sampai akhir aja, santai. Tyrannosaurus Rex may have been the world's first power walker, using its lengthy legs to relentlessly pursue fleeing prey. New research has found walking, the scientists discovered, would have been an energy-efficient hunting strategy for big dinosaurs like Tyrannosaurus. To better understand walking and running in T-Rex and other theropods or meat-eating dinosaurs, scientists measured metrics such as relative limb size, posture, and body mass in 93 individual dinosaurs from 71 theropod species in order to calculate how those factors may have affected the animal's maximum speed. They found that while maaf. Ini komennya pada bilang bagi 2 aja. Nggak apa kan ya sampai paragraf 2 aja? Oh iya, boleh. Makasih Cheesecake. Keren. Ya, Oke, siapa yang mau next one? Habis ini aku mau jawab. Oh, tadi mau jawab juga. Oh, nanti tinggal naik aja nggak apa kok. Atau nggak stay di sini. Nanti aku bakalin. Oh, oke, Atan. Makasih Cheesecake. Atan coba ngomong. Lanjutnya kan ya? Kedengaran. Iya, paragraf 3 sampai 4. They found that while long legness made some theropod fast runners, that wasn't always the case. In very large dinosaurs, such as T-Rex, long limbs came with a different advantage, allowing the predator to keep up a slower but steady pace long after a speedier animal would have grown tired and given up the chase. The assumption tends to be that animals with adaptations for running, such as long legs, are adapted for a higher maximum speed. But this paper shows that there's more to running than top speed, said study co-author Thomas Holtz, a principal lecturer in the University of Maryland's Department of Geology. Theropods were a highly successful group of terrestrial dinosaurs that dominated the Mesozoic era, 252 million to around 66 million years ago, and bipedalism, walking on 2 legs, is
thought to have played a big part in their success. The scientists wrote, in the study, they looked at the theropod in a range of size, from pipsqueaks that weighed less than 11 bs or 5 kilograms to Pounds. T-Rex behemoths that weighed more than 2,000 or 9,000 kilograms. Udah ya. Oke. Thank Makasih you, BTW. Atan. Atan mau jurusan BTW, sama BTW apa? maaf, lanjut dulu. Oh ya dah, Atan mau universitas sama jurusan apa nih? RCUI sih. Doain guys, aksi UI. Amin. Kan, tadi Tadi cheesecake mau apa dah? Cheesecake. Tadi apa tadi? Kak Koyo. ini agak aneh emang, tapi LBS itu dibacanya pounds kalau nggak salah. Pounds. Iya, Apa, ya. yang mana? Yang mana? LBS ini kan, itu tuh kalau kita kan kilogram. Kalau di Amerika pakainya pound. Ya, Bacanya ya. bukan. Iya, dulu aku bacanya lim gitu kayak. Hah? LBS apa? Oke, sekarang aktif. Wah, ini susah. Bida, lu mau nggak sih ngastiin? Kan gue udah ngastiin tag 1 nih. Boleh. Aku tuh tadi Oke. apa namanya ngedit filenya itu loh biar aku kasih note. Oke, jadi ini semua boleh sih. Jadi di kalimat 1 itu Tyrannosaurus Rex might have been the world's first power worker using Atlantic legs to relentlessly pursue flowing prey in areas found. Walking, the scientists discovered, would have been an energy efficient hunting strategy for big dinosaur like Tyrannosaurus. Itu gambarnya gini, T-Rex mungkin jadi pelari kuat pertama di dunia dengan menggunakan kakinya yang kuat untuk tanpa ampun mengejar mangsa. Klaim para peneliti, berjalan kaki, kata para peneliti, akan menjadi strategi yang paling efisien energi untuk dinosaurus besar seperti T-Rex. Jadi di paragraf 1 itu kita dikenalkan dengan klaim tentang walking, klaim tentang berjalan kaki untuk T-Rex. Kemudian paragraf 2, to understand walking and running in T-Rex and other theropods or meat-eating dinosaur, scientists measure metrics such as relative limb size, posture, and body mass in 93 individual dinosaurs from 71 theropod species in order to calculate how those factors may have affected the animal's maximum speed. Untuk memahami lebih lanjut terkait berjalan kaki, proses berjalan dan berlari di T-Rex dan theropoda lain atau dinosaurus pemakan daging, para peneliti mengukur variabel-variabel seperti potong, pada bilang minta pelan-pelan dikit, Bit. Oh, oke. Ulang ya yang paragraf 2 ya. Untuk paragraf 2 nih. To better understand walking and running in T-Rex and other theropods or meat-eating dinosaur, scientists measured metrics such as relative limb size, posture, body mass in 93 individual dinosaur from 71 theropod species in order to calculate how those factors may have affected the animal's maximum speed. Jadi, untuk memahami lebih lanjut terkait proses berjalan kaki dan larinya dan proses berlari dari T-Rex dan theropoda lain atau dinosaurus pemakan daging, para peneliti mengukur variabel-variabel seperti panjang kaki dan tangan relatif dari dinosaurus tersebut, postur dinosaurus tersebut, dan juga berat badan dari 93 dinosaurus dari 71 spesies theropoda. Untuk apa? Untuk mengukur apakah mungkin faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kecepatan maksimum hewan-hewan tadi gitu. Terus paragraf 3. They found that while long legness makes some theropods fast runner, that wasn't always the case. Mereka menemukan bahwa meskipun kaki yang
panjang dan kuat itu membuat beberapa dinosaurus theropoda larinya cepat, tapi nggak selalu seperti itu. In a very large dinosaur, such as T-Rex, long limb came with a different advantage. Di dinosaurus yang gede, yang sangat gede kayak T-Rex, ya, kaki yang besar, yang panjang, itu punya keuntungan lain. Allowing the predators to keep up a slower but steadier pace long after a speedier animal would have grown tired and give up the chase, yaitu mensupport atau membantu predator ini untuk kuat mengejar mangsa yang berlari lebih cepat dengan membuat larinya predator tuh dia stabil. Jadi dia predatornya tuh nggak terlalu cepat, sedangkan mangsanya cepat banget. Nah, mangsa yang berlari sangat cepat itu dia kan lebih cepat untuk capek. Saat mangsanya capek, ya kemudian dia dimakan karena energinya si dinosaurus, si T-Rex itu dia kan masih banyak karena dia lebih steady pace lang atau lebih relatifnya lebih apa ya, kayak lebih konstan gitu loh. Kali banyak kan jogging tuh nggak boleh langsung cepet-cepet, pelan-pelan gitu. The assumption tends to be that animals with adaptation for running, such as long legs, are adapted for a higher maximum speed. But this paper shows that there's more to running than top speed. Asumsinya itu bahwa hewan-hewan yang teradaptasi untuk berlari, contohnya adalah yang mereka yang punya kaki panjang, itu lebih teradaptasi untuk berlari cepat. Tapi penelitian ini menunjukkan bahwa ada lebih ke berlari yang berlari yang kecepatannya konstan ketimbang berlari yang cepat banget gitu. Kata wakil penulis Thomas Holtz, dosen dari Universitas Maryland dari Departemen Geologi gitu. Kemudian paragraf terakhir, theropods were a highly successful group of terrestrial dinosaurs that dominate the Mesozoic era, and bipedalism, walking on two legs, is thought to have played a big part in their success, the scientist wrote. Theropoda adalah grup paling dari dinosaurus yang berjalan di darat selama era Mesozoik. Dan bipedalisme atau berjalan di dua kaki itu diperkirakan menjadi faktor utama dari kesuksesan mereka. Dari kesuksesan mereka gitu. In the study, they look at theropods in a range of size from pipsquid that weighed less than 10 pounds or 5 kilograms to T-Rex behemoths that weighed more than 2,000 pounds. Di penelitian tersebut, mereka melihat theropoda dari berbagai jenis ukuran, dari pipsquid yang ukurannya cuma 5 kilo sampai ke T-Rex yang dia ukurannya sampai 9 ton. Jadi teksnya bahas apa sih? Teksnya tuh bahas bahwa untuk theropoda atau T-Rex di dalam sana, mereka itu diasumsikan bahwa kesuksesan mereka tuh karena mereka bisa lari cepat. Tapi sebenarnya enggak. Mereka tuh lebih larinya itu bisa bisa konsisten. Jadi dia nggak cepet banget, nggak lambat banget, tapi mereka konsisten. Nah, kekonsistenan itu yang membuat mereka bisa menjadi grup predator atau kelompok predator paling sukses di masa Mesozoik. Kenapa kok bisa gitu? Karena saat mereka atau si T-Rex ini mengejar mangsa yang jauh lebih cepat dari dia, mangsa itu akan lebih cepat kehilangan energi dan dimangsa karena T-Rex itu dia nggak akan capek untuk ngejar mangsanya. Kira-kira dia kayak gitulah, guys. Any question? Ada pertanyaan nggak, guys? Memang kuncinya tuh konsisten, benar. Terus aku mau bahas soal jodoh sekalian ya. Bang, sabar bang. Itu nomor 5 si Cheesecake. Sabar. Nanti Anda nomor 6 dah. Iya, teksnya aman nggak, guys? Okay. Saya nggak ada pertanyaan ya. Coba tulis di komen teksnya aman nggak? Aman. Tidak, tapi theropoda itu apanya dinosaurus? Semacam dinosaurus kalau nggak salah. Theropods. Dinosaurus kan banyak jenis gitu kan ya. Setahu aku tuh
theropod tuh salah satu jenis Iya, dinosaurus. itu sejenis dinosaurus. Aku udah search di Google. Oke, cheesecake. Silahkan nomor 5 dibaca sama jawabannya. Okay. Paragraph 3 implies that theropod leg adapted more to running than top speed. Karena di sini implies kan, udah kedengaran belum? Kedengeran, aman. Oh, oke. Implies di sini kan artinya tersirat ya, berarti kan nggak tersurat di teksnya secara jelas gitu kan, enggak. Tapi di sini si siapa ini, Thomas Holz-nya tuh bilang, are adapted for a higher maximum speed, but this paper shows that there's more to running than top speed. Jadi alasannya aku milih itu. Gitu. Ada yang mau argumen lagi kah? Tadi aku lihat ada yang Maaf ya, argumen maaf. nggak jawabannya A. Coba yang jawab A, coba naik. Ayo, coba naik. Ayo. Kita kan santai nih, kita kan diskusi. Iya. Waduh, di ghosting aku. Ini parah banget, nggak ada yang mau naik deh. Aduh, parah banget di ghosting aku. Ini ada kayak yang berargumen lain? Sedih banget nih Ada aku yang di ghosting. jawabannya lain nggak? Gak apa-apa. Aku waktu itu jawabnya apa ya? Kalau nggak salah aku salah deh ini. Ini kayak kunci jawabannya kayak nggak salah juga nggak sih? Candil. Oh, dan Candil. Oke. Halo, Oh my God, Candil. Candil. Halo. 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 Kedengeran? Kedengeran. Iya, sebenarnya kan aku waktu Theo itu jawabnya A ya. Kenapa A gitu? Soalnya apa ya, di paragraf mana tadi, paragraf 3, boleh lihat dulu gak? Ini. Nah, they found that long leggers met like. Jadi mereka ngomongin kayak, oh bukan cuman karena apa ya, kakinya mereka tuh panjang gitu. Di situ mereka juga bilang apa ya namanya, mereka punya long limbs gitu. Jadi bikin mereka tuh apa namanya, tetap lambat tapi kayak apa ya namanya tadi teh, konsisten gitu loh, apa namanya, kecepatannya gitu. Jadi bukan cuman karena si kakinya panjang gitu yang mereka omongin gitu. Seakan-akan gitu ngomongnya. Yaudah gitu aja. Oke. Gak jelas ya, maaf. Jelas. Jadi kalau kamu A, long leg is not the only factor that makes theropod run fast. Karena di sini dibilang long limbs ini advantage itu kayak kelebihannya juga lebih banyak. Itulah ya. Makasih Candil mau masuk universitas sama jurusan apa? Aku mau antropologi Unpad. Wah, antropologi keren. Doain guys masuk antropologi Unpad. Keren. Amin. Makasih ya semuanya. Semuanya juga semoga lolos. Amin. Bida, lu yang bahas soal ini ya. Kan gue bukan deteksi ini. Iya. Bahas. Oke, jadi gini. Tadi kan ada yang jawab A, ada yang jawab E, tapi kayaknya nggak ada yang jawab B, C, D ya. Jadi ini menurutku aja, seingatku. Bentar. Wait, let me open my book. Oke, jadi gini. Jawabannya itu menurutku tetap E. Kenapa tetap E? Coba kita lihat yang A ya. Long leg is not the only factors that make theropods run fast. Kaki yang panjang itu bukan satu-satunya alasan, satu-satunya faktor yang membuat theropoda bisa berlari cepat gitu. Nah, itu menurutku sesuai dengan teks malah. Itu tuh gini, kan kalau nomor 5 kan dia diminta untuk implies. Paragraf 3 tuh mensiratkan apa? Menyiratkan kan, berarti kan tidak nyari jawaban yang tidak wait, hold on.
Ayo. Bentar, nge-lag. Bentar, paragraf 3 itu menyimpulkan apa? Apa sih di paragraf 3? Kalau jawabannya juga ada anjir. Waduh. Emang ada. Aku ngerasa semuanya ada deh. Ada semua. A itu benar. Maksudnya dia bisa jadi jawaban. Kenapa? Karena long leg is enggak, salah. Gini, di A kalimat pertama paragraf 3 itu kan dia bilang gini, they found that while long leg made some therapeutic runner, that wasn't always the case. Kalian jangan fokus ke that wasn't always the case-nya, tapi fokus ke mereka menemukan bahwa meskipun kaki yang panjang membuat beberapa teropoda berlari cepat, penerapannya nggak selalu seperti itu. Nah, yang A itu berarti kan dia, kalau yang A mengklaim bahwa long leg is not the only factor that makes theropod run fast, salah dong. Karena untuk beberapa teropoda, kaki yang panjang itu satu-satunya alasan mereka bisa berlari dengan cepat. Di kalimat pertama paragraf 3 kan dibilang, dari teropoda itu ada 2 jenis. Jadi yang satunya dia bisa berlari cepat karena kakinya panjang, satunya lagi dia yang berlarinya nggak cepat karena kakinya juga panjang. Nah, kalau yang A dia bilang long leg itu bukan satu-satunya faktor yang membuat teropoda berlari cepat, kan salah berarti. Karena memang ada teropoda yang dengan kaki panjangnya atau long leg-nya dia bisa berlari cepat. Jadi cocok menurutku yang A itu. Jadi salah. Jadi nggak bisa jadi jawaban karena yang A itu dia kayak berkebalikan sama teks. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Soalnya ini agak yang ngono lah, pokoknya agak gitu. Ada yang mau nanya nggak, guys? Langsung resign aja ya kalau dia mau tanya. Iya, naik aja, kita nggak gigit kok. Paling lemparin batu aja. Jadi yang A itu nggak sesuai sama teks. Di teks itu ada kok yang gara-gara kakinya panjang dia jadi pelari cepat gitu. Tapi yang A malah bilang bahwa dia kaki yang panjang tuh bukan satu-satunya alasan dia bisa lari cepat. Kan salah. Kan emang ada yang cepat larinya gara-gara itunya panjang, kakinya panjang gitu. Coba yang B ya. Kaki teropoda itu teradaptasi untuk untuk higher maximum speed, untuk kecepatan yang maksimum. Ini salah, karena kalau dia bilang kaki teropoda, maka dia harusnya kan melingkupi bahwa ada teropoda itu yang larinya cepat, ada juga teropoda yang larinya dia stabil. Nah, kalau di B dia bilang bahwa kaki teropoda itu teradaptasi untuk kecepatan yang tinggi. Dia nggak melihat bahwa ada teropoda yang larinya tuh gak cepat tapi stabil. Nah, karena dia cuma sepihak tuh, dia gak menyeluruh, maka dia salah. Yang B salah. Yang C, long leg, kaki yang panjang, can chase the speedier animal better. Itu tuh iya, dia cocok. Yang C cocok sih. Karena kan ada tuh dia dibilang, kok hilang anjir, bentar. Emak jedot. Oke. Jadi yang C kan C itu gini. Kaki yang panjang itu bisa mengejar mangsa yang lebih cepat larinya gitu. Dan ini benar karena di paragraf 3 di kalimat kedua dia ada bilang gini, kaki yang panjang membuat predator itu bisa mengejar mangsa yang larinya lebih cepat. Jadi yang C itu masuk. C itu bisa jadi alternatif jawaban menurutku. Nah, terus kemudian yang D, long leg is advantage for theropoda. Long leg itu long leg, memiliki kaki yang panjang merupakan suatu keuntungan bagi theropoda. Itu benar, karena emang di teks itu dijelasin, di kalimat 3 itu memang menjelasin bahwa semuanya adalah keuntungan. Dia nggak ada menjelasin tentang kekurangan kaki yang panjang itu nggak ada. Jadi D bisa kita hitung juga sebagai alternatif jawaban. Kemudian yang E, kaki teropoda itu lebih teradaptasi untuk berlari ketimbang kecepatan yang tinggi, untuk berlari stabil ketimbang berlari yang tinggi. Itu juga benar. Nah, jadi di nomor 5 kita punya 3 alternatif jawaban. Kan berarti kita harus mencari tahu tuh dari 3 ini tuh yang paling benar yang mana, yang paling sesuai lah
yang paling ibaratnya kalau paling menyeluruh atau melingkupi kalimat paragraf 3. Nah, menurutku itu yang E. Kenapa yang E? Karena yang E itu dia sebagai ibaratnya kalau di teks 3 itu kan main idenya dia. Kaki teropoda itu lebih teradaptasi untuk berlari stabil ketimbang dia berlari cepat. Kemudian dijelasin tuh yang di atas, dijelasin bahwa teropoda itu kaki yang panjang untuk beberapa teropoda membuat mereka cepat. Tapi nggak selalu kayak gitu, dijelasin juga bahwa kaki yang panjang itu lebih bagus untuk mengejar mangsa yang larinya lebih cepat gitu. Jadi menurutku karena jawaban yang E itu dia sebagai main idea dan dia juga yang paling menyeluruh melingkupi seluruh paragraf 3, maka dia adalah jawabannya. Kalau aku agak bertele-tele maaf ya guys, soalnya ini mulutku sangat kering jadi kalau buat ngomong agak susah. Gitu geng, ada pertanyaan? Bida mau nanya Bida. Monggo. Jadi kan tadi Bida bilang kalau yang A itu salah karena soalnya kalau misalnya teropod itu ada 2 jenis. Yang satu tuh memang yang buat memang kakinya itu yang satu yang memang buat gitu. Itu tuh ya kalimat mana ya? Yang buktiin Kalimat itu. yang itu kalimat pertama paragraf 3. Kalau yang itu yang gimana? Enggak, kamu gimana? Kan tuh tadi bilang kalau misalnya dia itu ada dua tipe, yang kakinya itu yang bener yang buat dia itu panjang tapi buat memang cepet, yang satu lagi yang panjang tapi yang stabil gitu. Jadi kalimat itu yang mana? Dua itu gitu. Itu yang mana? Kalimatnya mana? Itu. Itu di kalimat pertama. Iya, berarti di kalimat pertama sama di kalimat kedua. Sama kalimat ketiga, ada yang ketiga. 1 sama 3 gitu. Menjawab gak sih? Jangan-jangan aku malah OT jawabanku. Ada yang mau pendapat nih si S. Halo S. Halo. Suara aku masuk nggak? Masuk. Halo? Masuk ya? Sorry ya kalau gue tiba-tiba maksudnya berpendapat gini maksudnya. Motong RWO. Ini jadi kan mau share aja kalau misalnya buat soal imply emang tahu itu dari Lex 7 juga kalau misalnya ceritanya itu imply kan artinya apa ya yang dimaksud saya ada tanda petiknya gitu loh. Nah jadi fokus ke yang itu gitu. Jadi akan pastinya ditanya itu jawaban yang benar. Nah langsung the assumption tends to be that animal with attention for running bla sampai then to stop speed gitu. Jadi cari di opsi jawaban yang dia itu nggak keluar konteks dari yang ditanda petik ini gitu. Soalnya itu kalau implies itu kan pasti kan kayak argumen dari misalnya orang yang pendapat di bacaan tersebut gitu. Jadi kalau soal imply itu fokus ke yang ada di tanda petiknya itu gitu. Jadi benar jawabannya yang itu karena di sini udah disebutnya juga kalau misalnya there's more to running than top speed gitu. Jadi dan itu kurang lebih itu maknanya sama kayak yang opsinya kayak theropod select atau more to running than top speed gitu sih. Gitu. Makasih. Sangat bantu. Itu guys, dicatat guys. Thank you ya. Iya sama-sama. Ada yang nanya tuh, kalau implies itu kan harusnya dia tersirat, berarti kan dia nggak ada di teks. Emang nggak, jadi kalau kalimat yang implies, infer, itu tuh cari info yang harusnya nggak ada tertulis di teks, cuman karena ini ada di teks semua, jadi ya udah menyesuaikan jawaban aja.
Tahu tuh kalau infer, terus implies, kayak bla 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 implies that, bla 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 infers that, what can we infer, what information can we use gitu. Itu kayak apa yang kamu dapat setelah membaca, informasinya tuh masih masuk ke teks, masih nyambung, tapi nggak boleh ada di teks. Cuman karena jawabannya itu ada di teks semua, jadi ya cari yang paling menyeluruh aja sih. BTW Karin kok nggak ada suaranya anjir. Halo Kak. Karin doang ini. Sini lu. Tidak. Oke. Jadi akhirnya jawabannya apa nih disimpulannya? Simpel Kak. Kita nyimpulin. Apa masih mau opini lagi nih? Jawabannya Oke. Ini kalian aman gak guys penjelasan Bida sama yang lain-lain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau argumen lagi? Oke. Ini 154 orang, chatnya sepi ya BTW. Tumben loh. Apa? Awas aja ya. Awas aja ya. Yang nggak aktif ya. Yang nggak aktif, udah ya. DWU lagi dan no tips LBE, bodo amat. Udah aku tandain kalian. Udah tandain Kak gue. Aktif guys. Oke lanjut Bida, kasih ke orang buat pertanyaan sama jawabannya. Bilang kayak, saya mau jawab nomor ini gitu, jawabannya apa gitu. Siapa yang mau berdiskusi soal nomor 6? Ada nggak? Raise hand dong, raise hand. Sebelum ku pilih. Ada nggak? Ayo Iko. Halo. Nomor 6 ya? Halo. Nomor 6 ini kan the main reason, alasan penulis tuh menulis gitu. Nah, aku jawab A. Kenapa? Karena ada di paragraf 1. Ini kan paragraf 1 ngomongin Tyrannosaurus. Nah, Reef may have been the world's first paw walker, using its lengthy legs. Jadi itu ngomongin keunikan kakinya, kayak using its lengthy legs. Nah, itu menurut aku udah masuk keunikan feat-nya gitu. Jadi A. Oke. Thank you ya. Terima kasih sudah memberikan insight. Ada lagi mungkin yang mungkin jawaban yang beda guys. Karena soal TO2 itu kebetulan aku sendiri banyak yang gak setuju sama jawabannya sih. Jadi kalau kalian punya jawaban lain, kalau kalian punya jawaban lain sangat dianjurkan untuk on mic ya guys, karena biar kita bisa diskusi. Karena kalau kalian kalau kalian salah, terus kalian bener-bener ngikut kunci jawaban plek ketiplek, kalian evaluasi persis kayak kunci jawaban, malah sesat menurutku. Ada nggak jawaban lain? Atau mungkin jawaban sama tapi mau ngasih argumen yang lebih panjang lebar lagi juga nggak apa-apa. Yang ya ada nggak yang kayak gitu? Soalnya Oke, Candil. Ya, kan tadi jawabannya yang apa tadi teh yang A kan? Ya, kenapa? Explaining the factors why. Oh iya, benar. Yang A, kenapa yang A? Soalnya itu kan di setiap paragrafnya tuh kan dari tadi tuh udah ngomongin soal kaki, soal cara berjalan, cara berlari gitu-gitu. Kayak gimana kayak beratnya berapa, panjangnya berapa gitu. Jadi pasti jawabannya yang A gitu. Yang mau disampaikan itu tentang cara berjalan theropods gitu. Oke. Bagus, terima kasih. Tapi ini benar. Ada lagi? Udah. Kalau aku pribadi ya guys, aku juga jawabnya A. Cuman tuh jawaban yang A menurutku tuh dia kurang tepat juga. Karena kan dia bilang bahwa kalau yang A diartikan gini, menjelaskan faktor mengapa dan bagaimana kaki Tyrannosaurus itu bisa membuat mereka berlari dengan cepat. Padahal kan kalau di teks tuh sebenarnya kalau
dia juga ngejelasin soal kaki, dia juga menjelaskan bagaimana kaki itu bekerja. Tapi kan yang dijelasin itu bukan untuk berlari dengan cepat kan. Meskipun memang ada mention berlari cepat, tapi untuk si Tyrannosaurusnya sendiri itu bukan untuk berlari cepat, tapi untuk berlari dengan stabil. Nah, cuman kalau misalnya yang A itu kita anggap salah, jawaban lain tuh kagak ada yang cocok anjir. Jadi jawabannya adalah yang A dengan note frasa run faster di akhir tuh dihapus saja. Menurutku gitu sih. Ada yang punya opini lain kah? Makasih Candil. Semoga tahun ini mimpinya semua terkabul. Amin. Makasih juga tadi Ico. Dia katanya mau biske UI. Doain guys, dia bisa keterima juga. Makasih. Ada yang mau opini lain kah? Dia beropini lain. Ada nggak guys? Sebelum kita waktunya berhenti nih. Sebelum selesai. Aman nggak? Oh, nggak bisa lihat. Aman nggak guys? Aman nggak? Aman. Oke. Aman. Oke. Oh, aku nunggu yang lain typing. Oh, kok sepi tiba-tiba. Awas ya kalian aman, semua aman. ya. Awas aja. Aman. Oke. Next soal. Siapa nih yang mau jawab? Resen sekarang juga. Iya, Resen. Aku itu dulu ya, off mic. Istirahat. Aku nyimak aja ini kan. Sampai teks selanjutnya. Oke, bye. Pengen coba sekarang. Awas aja, sumpah beneran. Mana yang mau resign? On mic di DC membuat kalian lolos PTN loh guys. Nah, amin. Guys, ini kalian mau belajar LBE kan? Ini tuh saatnya kalian belajar untuk ngasih argumentasi kalian kayak oh my god. And speaking juga. Speaking juga nih kayak oh ya baca ininya, baca soalnya, terus baca jawabannya. Oh nih, ada request ini. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, halo. Ini nggak apa nggak sih kalau salah? Nggak apa-apa, boleh lah. Nggak boleh dilemparin bahasa. Ya nggak apa-apa lah, kan belajar. Boleh dong, jawabannya salah kok. Gue jawab C. Kenapa? Baca Karena dulu dong soalnya. Baca dulu soalnya. Oh iya. Boleh di Zoom nggak? Di Zoom, oke. Set. The next paragraph most likely will discuss. Itu kan soalnya. Iya, benar. Will discuss about. Itu paragraf 3 nggak sih? Setelah paragraf 3 itu gimana? Kalau aku pas ngerjain ini sih berasumsi kan ini teksnya kan. Ini teksnya udah selesai. Jadi setelah paragraf terakhir ini bakal ngomongin apa? Iya, emang gitu. Aku jawab C. Advantage of having long legs theropods karena sebelumnya tuh bilang kalau misalkan kaki panjang itu tidak hanya berguna untuk berlari cepat, tapi juga berlari dengan lama. Jadi paragraf selanjutnya itu membahas tentang fungsi selain kedua itu. Cuman, ya itu aku juga. Oke. Terima kasih udah mau speak up. Yang lain ada beda pendapat nggak? Ada nggak yang mau beda pendapat? Ayo guys, berani bicara. Nanti kalian waktu kuliah tuh juga yang kalian makan tuh juga jurnal Inggris guys. Jadi harus semangat belajar Inggris. Oh my god. Setelah paragraf 3. Bukannya ini ada 4 paragraf ya teksnya ya? Coba 4.
Iya, jadi bukan setelah paragraf 3, guys. Kalau setelah paragraf 3 kan udah ada ini. Udah ada ini. Jadi setelah paragraf 4, ngomonginnya apa? Ini tuh sebenarnya kalau dibaca di pembahasan ya, itu error gitu loh. Karena di paragraf 4 sendiri kan itu udah bahas apa sih itu? Kayak data gitu. Jadi bingung jawabnya apa. Kalau Kayaknya menurut emang kunci jawabannya tuh banyak yang kurang tepat ya. menurutku sendiri malah nggak ada jawabannya tuh. Maksudnya di ABC nggak ada nyebut jawaban untuk soal itu. Karena kalau Bener. iya kan? Karena di Kalau misalnya pembahasannya dia bilang setelah paragraf 3 padahal kan no itu kan. Kan kalau misalnya kita lanjutin atau jangan-jangan tuh tipe soalnya. Harusnya Mungkin apa? The next Kalau- paragraph. Si S mau look opini, guys. Iya, S tadi S, maaf. Silakan. Sorry ya motong juga sama jadi menurut ini soalnya nggak salah sih gitu. Soalnya sebenarnya karena kan yang jadi pertanyaan itu adalah the next paragraph most likely discuss gitu. Jadi kan paragraf selanjutnya akan ngomongin apa. Nah di sini kita ambil kata kunci dari soalnya yaitu next. Nah kalau soalnya itu next paragraph berarti kita bisa langsung ke paragraf yang terakhir gitu karena dia akan mendiskusikan pasti setelah di paragraf yang paling terakhir. Nah, di paragraf terakhir ini kan robot bla bla bla. Nah ini kan yang kalimat paling bawah itu kan rincian ya. Dari rinciannya itu tuh merujuknya kemana? Refernya itu ke yang kaki walking on two legs gitu. Nah berarti kemungkinan besar kalau paragraf selanjutnya itu akan berarti ngomongin ke tentang yang kaki. Nah di situ kita cari nih kata kuncinya kaki. ABCD yang ada kata kuncinya kaki dan kemudian dikatakan antara C sama D. Running kan lari nanti atau ya. Tapi kalau yang akan terlalu umumnya jenis kind of theropod itu jenis theropod sih. Berarti yang A juga salah. Nah antara D sama D gitu. Tapi kalau di yang paragraf terakhir itu kan nggak ada ngomongin untuk capability-nya dari theropod sendiri gitu. Jadi ABCD jelas jawabannya yang C dari kata kunci walking on two legs di paragraf yang terakhir gitu. Jadi nah dari yang rinciannya tadi itu tuh merujuk ke yang walking on two legs gitu. Jadi bisa disimpulin kalau misalnya pertanyaannya itu the next paragraph itu bisa langsung ke paragraf yang terakhir. Tuh. Suara putus ya? Apa? Aman. Aman. Bisa sih. Gitu sih. Thank you. Oke, makasih banyak. Thank you ya. Tapi kalau misalnya dia jawabannya C, kan keuntungan dari memiliki kaki yang panjang untuk teropoda itu bukannya udah dijelasin di paragraf-paragraf berikutnya sebelumnya. Malah menurutku sendiri gini ya, kalau yang C itu malah itu tuh cocok untuk jawaban kalau soalnya itu nyari kesimpulan. Kalau soalnya itu kan nyari kayaknya tuh paragraf kelima ya, itu dia ngomongin apa sih. Nah, kalau jawabannya C, keuntungan dari memiliki kaki yang panjang untuk teropoda itu kan udah dijelasin di kalimat dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir bahwa kaki yang panjang itu untuk beberapa teropoda membuat mereka dapat berlari dengan cepat. Untuk teropoda lain, dia dapat membuat mereka berlari secara konstan. Efeknya adalah mereka bisa efektif dalam berburu. Efektif dalam berburu ini menyebabkan mereka menjadi kelompok predator paling mendominasi di era Mesozoik. Jadi gitu sih, menurutku malah kayak nggak ada jawabannya tuh. Ada tapi nggak ada di ABC. Menurutku malah kalau misalnya jawaban alternatif ya, itu mereka akan ngomongin soal itu yang Pipsqueak sama si T-Rex itu. Mereka halo? Ya? Iya. Ya. Couldn't agree more. Ya,
setuju juga sih pendapat Widit itu. Yang paragraf 1 kan udah ngomongin juga ya tentang yang pakainya itu. Cuman aku tuh pakai ngetrik, maksudnya kalau misalnya buat soal yang the next ini ya udah fokusnya ke yang paragraf terakhir gitu. Nah paragraf terakhir ya kurang lebih ya emang membahasnya itu tentang kayak rincian kakinya kan, gitu. Rincian kakinya terus apa sih beratnya gitu. Jadi ya udah sih aku di sini juga soalnya tuh kan most likely gitu. Jadi kayak kemungkinan. Jadi nggak 100% benar, tapi ya kurang lebih tuh ya benar gitu. Nggak ya 98% lah karena likely kemungkinan. Aku mau ngasih tahu jawaban aku juga waktu TO deh. Jadi ngasih alasan juga kenapa aku jawab itu. Aku waktu itu ngejawabnya B, evolution of theropods, karena aku ngerasa emang di sini tuh nggak ada yang kayak bener-bener pas gitu loh untuk ngejawab jawaban ini. Tapi karena aku baca di sini, theropods were a highly successful group of terrestrial dinosaurs that dominated the Mesozoic era. Jadi kayak dijelasin di era Mesozoik ini mereka grup dinosaurus terestrial yang ngedominasi gitu. Jadi aku ngerasa oke, mungkin berikutnya akan ngomongin era-era berikutnya. Jadi gitu, itu alasan aku jawab B. Iya B. Menjawab B. Iya sih benar juga ya. Iya kan? Nggak salah lah. Juga ya, soalnya awalnya juga dia dominasi di Mesozoic era, terus nah mungkin tapi kayak dari beberapa soal diskusi yang aku jawab yang soal implies dan soal kayak next paragraph atau previous paragraph itu dia kurang lebih kayak apa ya, ada yang mungkin hal itu tuh cuma jadi latar belakang gitu loh, jadi kayak latar belakang buat yang ide pokok paragraf itu gitu. Jadi intinya tuh di kayaknya di akhirnya gitu. Jadi kalau misalnya akhir kalimat dari bacaan tersebut tuh kan merincikan di kakinya itu walking on two legs. Nah terus walaupun misal tadi yang dibicarain juga kalau misalnya di paragraf pertama ya udah ngomongin manfaat dari kakinya itu gitu. Tapi ya yang aku nggak kepikiran sih justru kalau apa ya yang B itu aku nggak kepikiran sih. Tapi pas dari Koyo bilang itu jadi kayak jadi lumayan ini juga ya, agak apa ya ngetrik juga bisa jawab yang B karena kalimat teropod di dominasi Mesozoic era gitu. Tapi mungkin tanyain ke Arsa apa ya, kalau yang buat literasi Inggris apakah Aisan? Nggak tahu ya siapa yang bikin. Aku juga lumayan banyak lumayan dua. Bukan ini ya, Kak Iksan ya? Kurang tahu juga sih aku Pak. Iya Pak D bukan, nggak tahu deh. Nanti kita confirm ulang aja buat jawaban yang ini ya guys, kita tandain aja sama kayak yang teks sebelumnya kita tandain. Kan ini kan waktunya mau habis juga kan, kayak paling kita ada waktu ya maksimal kayak sampai jam kayak 3.50, 3.45 gitu kan. Nah nanti kita bakal adain part 2 buat DWU bahas TO ini. Nanti kita hopefully by that point kita udah bisa beberapa hal udah ke-confirm. Jadi tunggu aja ya guys. Makasih yang udah beropini. Oke lanjut aja Bida. Oke. Kita akan sekarang kita akan ke nomor 8 ya guys. Which of the following is the best summary of the passage? Mana opsi berikut yang merupakan kesimpulan terbaik dari teks di atas? Kalau aku jawab ya. Aku tuh jawabnya yang C. Jadi gini. Karena kalau kalian dicari kan, apa sih kesimpulan dari teks? Apa sih kesimpulan itu? Pokoknya kesimpulan. Kalian perlu tahu bahwa kesimpulan itu adalah hal yang satu kalimat singkat tapi dia tuh menyeluruh. Jadi semua poin-poin dari A, B, C, D yang ada di teks itu di-mention di sana semua tapi tidak detail.
tidak detail tapi dimention gitu. Nah, kenapa jawabannya ada C? Kita lihat, yang C itu benar karena gini, new discovery by scientists about physical features from theropods like Tyrannosaurus Rex to dominate Mesozoic era. Di sana berarti kan dia udah ada membawa kurang lebih 3 info. Ya pertama ada discovery baru atau penemuan baru kan berarti dia nyambung kan ke teks paragraf pertama tuh, dia kan ada penelitian terbaru menemukan bahwa bla 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 gitu. Berarti dia ada tuh, oke, dia udah menyelimuti satu poin. Kemudian about physical features atau apa tuh Indonesianya physical features dari iya fitur fisiknya. Berarti kan fitur fisik berarti kan kaki ya. Berarti dia udah ada 2 poin yang dirangkum. Dari Tyrannosaurus, dari T-Rex untuk mendominasi era Mesozoik. Berarti ada 3 tuh. Dia udah kurang lebih udah ngebawa 3 poin dalam suatu kesimpulan, di mana 3 poin itu kurang lebih ada di tiap paragraf gitu. Jadi menurutku dia yang paling menyeluruh gitu. Coba kalau misalnya yang A, Tyrannosaurus Rex bipedalisme atau berjalan di 2 kaki itu diperkirakan merupakan kunci kesuksesan mereka gitu. Nah ini tuh dia nggak bisa jadi kesimpulan. Kenapa? Karena dia itu plek. Dia itu bener-bener kayak copas informasi di paragraf berapa tuh? Kayak paragraf 4 atau paragraf 3 gitu. Nah karena dia kan copas, artinya kan dia nggak bisa mewakili paragraf sebelumnya, paragraf pertama kedua infonya nggak dilampiri di opsi A, maka dia salah yang opsi B. T-Rex itu adalah hewan ganas yang mendominasi Mesozoic era. Di teks itu nggak ada bahas soal T-Rex binatang ganas. T-Rex itu dibahas di teks sebagai binatang yang bisa mengejar mangsa dengan efisien karena dia berlari dengan konstan atau larinya stabil. Maka dia salah. Yang D, hewan dinosaurus besar seperti T-Rex, long limb, kaki yang panjang itu memiliki keuntungan yang beda. Allowing predators to keep up slower steady pace. Itu sama kayak yang A, dia itu copas info di paragraf kedua kalau nggak salah itu. Karena dia copas dan cuma paragraf 2, dia nggak ada membawa informasi di paragraf pertama, 3 dan 4. Jadi dia salah. Yang E, scientists measure metrics such as relative limb size of Tyrannosaurus bla 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 bla. Itu juga salah. Dia juga sama aja, dia ambil copas info dari paragraf 2 atau 3 itu aku nggak tahu. Dan dia nggak ngebahas soal kakinya, soal efektivitas pemburuannya, kemudian soal era Mesozoiknya di mana para predator itu paling mendominasi. Jadi dia nggak menyeluruh gitu. Yang paling menyeluruh ya yang C gitu. Menurut gue gitu sih guys. Ada yang mau tanyakan? Atau ada yang mau beropini itu? Iya guys, naik aja. Beda ini sampai nomor 8 aja ya. Karena ngejar waktu kan. Nanti next pertemuan kita bahas sampai akhir lah insya Allah. Insya Allah, entah kapan itu next pertemuan ya. Ya, entah kapan. Ya, kita ada. Ini soal alter teks semua gitu, jadi iya, terus harus nge-translate lain-lain. Ada yang mau naik gak guys atau beropini? Anda mau naik? Selesai nih guys. Ayo naiklah. Mana sih? Seram, abangku seram. Baru jadi mabet seram banget, suka mabet seram. Ngeri banget jadi maru. Iya, Kak, katanya mau tips Enggak, aku tanya kalian dulu, kalian ngerti nggak teksnya? Nanti kita ada waktu 10 menit kan, nanti baru tips and tricks. Ngerti nggak guys? Aman nggak? Aduh. Udah nih, nggak ada opini yang lain. Ya elah. Kan nggak ada ini ya. Mereka ngecek tips and tricksnya deh. Aman berarti ini ya? Aman berarti ya? Aman ya, oke. Nanti send aja filenya ke aku ya, sama Bida. Di grup aja send aja. Ya, nanti di grup. Ya, good notes-nya ya, di grup aja. Ini Q&A aja. Thank you ya, Kak. Ini Q&A aja gak sih? Iya, Q&A.
Mau tanya nggak guys? Soalnya tuh kalau nggak salah yang ngisi Inggris tuh cuman Kak Dinan, kamu, aku, ada lagi nggak? Doang, Kak Dina juga sekarang lebih ke bahasa fokusnya. Aku juga mau ke bahasa aja deh. Inggris. Benci, masa gue sendirian. Gak apa-apa, Rin. Aku temenin Rin, gak apa-apa, Rin. Aku PU aja deh. Oke. Maaf ya Karin, nggak aku bantuin. Oke, ada nanya. Aku masih susah banget baca English breakfast. Any tips gak for me? Nggak usah. Susahannya dalam hal apa nih? Kalau susah nggak usah dibaca guys. Iya, benar. Kan mulai dari yang mudah dulu kan, jangan maksain dari yang susah. Iya. Beneran deh. Lo nggak paling gampang. Ini advice serius. Kalau masih susah baca buku-buku, kayak baca apa namanya? Oh ya, yang susah artikel. gitu. Baca ini tahu buku anak-anak. And record aja. And record. Oh, berarti tipsnya nggak itu? Oke, siap. Aku mau cerita ya. Jadi aku punya temen kan, dia anak alter juga.